Tidak peduli di mana Anda berada dalam perjalanan keuangan Anda perlu mengetahui bahwa sangat mungkin bagi siapa saja untuk mengubah kondisi keuangan mereka. Kadang-kadang semua yang diperlukan adalah langkah pertama ke arah yang benar, namun seperti kebanyakan hal, kadang-kadang langkah pertama adalah bagian tersulit. Itulah mengapa kami membuat daftar 50 cara untuk mulai menghemat uang Anda hari ini. Mereka dapat membuat perbedaan yang berarti dari waktu ke waktu jika Anda dapat menerapkan lebih dari satu. Beberapa saran ini hanya butuh beberapa menit, sementara yang lainnya memerlukan sedikit usaha. Namun, mereka semua sangat sederhana, setiap orang bisa melakukannya. Jelas, tidak semua tips ini akan berlaku untuk semua orang. Cukup temukan 10 atau 15 hal yang cocok untuk Anda dan gunakan dalam kehidupan Anda. Ketika Anda melakukannya, Anda mungkin akan menemukan bahwa Anda dapat menghemat lebih banyak uang daripada yang Anda pernah pikirkan. 50 cara menghemat uang. 1. Bukalah akun bank di bank yang menawarkan biaya administrasi yang lebih rendah dan bunga yang lebih tinggi. Meskipun jumlahnya tampak kecil setiap bulan, namun dalam jangka panjang bisa sangat berarti. 2. Matikan televisi. Hal ini minimal akan menghemat listrik dan menjauhkan Anda dari terpengaruh oleh iklan-iklan di televisi. 3. Mendaftar pada setiap program reward gratis untuk customer. Anda mungkin bisa memperoleh cashback atau manfaat-manfaat lainnya. 4. Menulis daftar sebelum Anda pergi berbelanja dan menaatinya. Hal ini untuk menghindari Anda membeli barang-barang yang sebelumnya tidak direncanakan. 5. Mengundang teman-teman Anda untuk berkumpul di rumah dibanding keluar. Berkumpul di luar seperti di kafe misalkan dapat menghancurkan anggaran hiburan Anda dalam satu kali kesempatan. 6. Memperbaiki pakaian dibanding membuangnya. Misalkan Anda masih bisa menjahit kantung celana yang sobek ketimbang Anda harus membuangnya. 7. Jangan menghabiskan uang banyak untuk menghibur anak-anak Anda. Kebanyakan anak-anak, terutama mereka yang masih kecil, dapat terhibur dengan sangat murah, misalkan membelikan mereka kertas gambar dan krayon, bermain bola di halaman, berkebun atau belajar bersepeda. 8. Tinggalkan kartu kredit Anda di rumah. Kartu kredit membuat perasaan Anda aman untuk belanja kapan saja dan di mana saja. 9. Bersihkan lemari dan gudang Anda. Singkirkan barang-barang yang sudah tidak Anda pergunakan, dan siapa tahu terdapat barang-barang yang masih bernilai dan bisa dijual melalui situs jual beli online. 10. Jika Anda memiliki masalah dengan tagihan kartu kredit, negosiasikan bunga kepada perusahaan kartu kredit tersebut dan aturlah keuangan Anda agar melunasi hutang kartu kredit secepat mungkin. 11. Minum lebih banyak air. Minum banyak air tidak hanya memberikan manfaat kesehatan yang besar namun juga membuat Anda kenyang lebih lama sehingga Anda akan makan lebih sedikit. Tentu saja hal ini akan menghemat pengeluaran makanan Anda. 12. Hindari makanan cepat saji. Dibanding membeli makanan cepat saji, lebih baik Anda memasak sendiri di rumah. Selain lebih murah, memasak di rumah akan jauh lebih sehat. 13. Berhenti merokok. Jika Anda masih merokok, Anda harus menyadari bahwa kebiasaan Anda tidak hanya mahal, tetapi berpotensi mematikan juga. Baca juga 20 tips powerful untuk berhenti merokok. 14. Matikan lampu. Jika Anda tidak menggunakan lampu, matikanlah. Hal ini tentu saja akan menghemat tagihan listrik Anda. 15.
Tukarkan buku, CD dan DVD Anda di internet. Bersihkan koleksi media Anda, dan tukarkan mereka dengan milik orang lain melalui situs-situs online. Semakin banyak Anda membarter dengan orang lain, semakin banyak uang yang Anda hemat dari waktu ke waktu, karena dengan begitu Anda tidak perlu membeli yang baru. 16. Ganti lampu Anda dengan lampu hemat energi seperti lampu LED. Lampu LED selain hemat energi juga lebih tahan lama. 17. Menggunakan kipas angin dibanding AC. AC akan menyedot listrik jauh lebih besar dibanding kipas angin. 18. Memilih barang-barang berkualitas tinggi dibanding barang-barang murah. Membeli barang berkualitas tinggi memang lebih mahal, namun dalam jangka panjang akan jauh lebih hemat, karena barang-barang berkualitas tinggi memiliki masa pakai yang lebih lama. 19. Ganti filter udara kendaraan Anda. Filter udara yang bersih dapat menghemat bahan bakar hingga 7%. 20. Rencanakan menu makanan Anda berdasarkan bahan-bahan yang sedang promosi di supermarket. 21. Lakukan perbandingan harga. Temukan toko yang termurah. 22. Hindari pengeluaran ketika Anda stres. Dibanding membeli hal-hal yang tidak Anda perlukan untuk membuat perasaan Anda nyaman, lebih baik mencari cara lain untuk menghilangkan stres. Olahraga selalu menjadi pilihan yang baik dan murah. 23. Lakukan perawatan rutin peralatan dan kendaraan Anda. Hal ini akan memperpanjang usia mereka dan menghemat biaya perbaikan. 24. Membeli bekas jika memungkinkan. Barang bekas tidak selamanya berkualitas rendah. Jika Anda pandai memilih, Anda bisa mendapatkan barang bekas berkualitas tinggi. Selain itu, hal ini tentu saja akan menghemat banyak dari uang Anda. 25. Menjaga kebersihan tangan Anda, terutama ketika Anda hendak memegang makanan. Hal ini akan menjauhkan Anda dari bakteri dan virus yang dapat menghemat tagihan pengobatan Anda dan kehilangan produktivitas. 26. Cobalah obat generik. Saat ini obat generik memiliki kualitas yang tak kalah dengan obat umum, di samping itu memiliki harga yang jauh lebih murah. 27. Ganti istilah asuransi jiwa. Asuransi jiwa bukanlah investasi. Pilihlah biaya asuransi jiwa yang murah, dan selisih biaya tersebut lebih baik Anda gunakan untuk membangun kekayaan Anda. 28. Belilah mobil yang hemat bahan bakar dan memiliki spare part yang tidak mahal. 29. Hindari pergi ke mall. Jika Anda pergi jalan-jalan ke mall, minimal Anda akan membeli makanan atau minuman. Dengan tidak pergi ke mall, Anda terhindar dari godaan untuk membeli barang-barang. 30. Bayarlah tagihan kartu kredit Anda tepat pada waktunya. Jika Anda terlambat, Anda akan terkena denda. Anda bisa menggunakan catatan atau reminder mengenai tanggal jatuh tempo tagihan Anda. 31. Hentikan berlangganan koran dan majalah. Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda berlangganan koran atau majalah yang sudah jarang Anda baca. Saat ini telah banyak informasi tersedia di internet, sehingga dengan berhenti berlangganan koran atau majalah merupakan salah satu solusi menghemat uang Anda. 32. Lakukan sarapan pagi. Selain baik untuk kesehatan, sarapan pagi dapat mencegah Anda makan siang berlebih dan mahal. 33. Membawa bekal dari rumah. Makan siang di luar kantor jelas akan membuat anggaran makan Anda bertambah dibanding jika Anda membawa bekal sendiri dari rumah. 34.
Belajar untuk berpakaian secara minimal. Beli pakaian yang cocok satu sama lain dan Anda tidak perlu memiliki banyak pakaian. Jika Anda memiliki 5 celana, 7 kemeja dan 7 dasi yang saling cocok, sudah cukup bagi Anda memiliki jumlah pilihan yang tak terbatas. 35. Belajar untuk memperbaiki segala sesuatu dengan sendiri. Dahulu hal ini merupakan kendala besar, namun saat ini dengan informasi dan video tutorial yang banyak terdapat di internet, kendala tersebut bisa teratasi. 36. Sesuaikan tekanan angin ban kendaraan Anda. Jika ban kendaraan Anda memiliki tekanan angin di bawah dari yang direkomendasikan, dapat berdampak pada bahan bakar yang lebih boros. 37. Menggunakan transportasi publik. Dibanding menggunakan mobil, cobalah berhemat menggunakan kendaraan umum. Hal ini akan menghemat bahan bakar dan juga biaya parkir. 38. Jangan mengebut. Mengebut akan membuat boros bahan bakar kendaraan Anda, selain juga membahayakan keselamatan Anda. 39. Membeli rumah yang lebih kecil sederhana. Rumah sederhana membutuhkan perabotan yang sedikit dan hal ini akan menghemat anggaran Anda. Selain itu rumah kecil memiliki pajak yang rendah juga. 40. Jangan mengeluarkan uang terlalu banyak untuk produk-produk higienis. Produk-produk higienis seperti sabun atau pasta gigi, entah itu yang berharga murah ataupun mahal, memiliki cara kerja yang kurang lebih sama. Jadi untuk apa Anda menghamburkan uang untuk mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda? 41. Manfaatkan program-program promosi yang ditawarkan oleh merchant. Ketika Anda hendak membeli suatu produk atau jasa, carilah merchant yang sedang menawarkan program atau paket promosi. 42. Batalkan channel-channel TV kabel yang tidak jarang Anda tonton. Banyak orang membeli paket premium TV kabel yang sebetulnya tidak mereka butuhkan. Dengan menghapus channel-channel yang tidak Anda tonton, akan memotong biaya berlangganan setiap bulannya. 43. Ajak teman atau saudara untuk mendapatkan potongan harga ekstra. Beberapa merchant menawarkan potongan harga jika membeli produk dalam jumlah banyak. Anda bisa mengajak teman atau saudara yang memiliki kebutuhan sama untuk membeli bersama-sama produk tersebut. 44. Berolahraga teratur. Berolahraga tidak harus menjadi mahal. Anda bisa melakukan ini bahkan di dalam rumah. Berolahraga akan membuat tubuh Anda lebih sehat sehingga mengurangi risiko Anda terkena penyakit yang akan membawa pada anggaran pengobatan Anda yang minimal. 45. Berbelanja secara online. Belanja online seringkali menghemat uang Anda. Setidaknya Anda akan menghemat biaya transportasi jika Anda harus pergi ke mall. Anda juga bisa mendapatkan harga yang lebih murah dengan membandingkan toko online yang satu dengan yang lainnya. 46. Buatlah transfer otomatis dari rekening sehari-hari Anda ke rekening tabungan atau investasi. Hal ini untuk menghindari kelupaan dan terpakainya uang tersebut. 47. Sisihkan uang untuk ditabung berdasarkan persentase dari penghasilan bukan berdasarkan nominal. Jika penghasilan Anda bertambah maka uang yang ditabung pun semakin besar. 48. Ganti kebiasaan minum kopi Anda di kafe dengan minum kopi buatan sendiri. Atau setidaknya membeli kopi hitam dibanding kopi latte atau cappuccino yang lebih mahal. 49. Daftar untuk mobile banking atau internet banking. Beberapa bank saat ini memberlakukan biaya administrasi untuk pengecekan saldo di ATM.
Mengecek saldo di mobile banking atau internet banking adalah gratis. Selain itu Anda dapat menghemat waktu dengan tidak harus mengantri di ATM atau bank. 50. Pertimbangkan untuk investasi di saham atau reksadana. Saham dan reksadana menawarkan imbalan hasil yang jauh lebih besar dibanding bunga bank. Namun mereka pun memiliki risiko yang besar. Pelajari terlebih dahulu cara-cara berinvestasi di saham atau reksadana secara benar, sehingga uang Anda dapat berkembang maksimal dari waktu ke waktu.